Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan kimia kelas 11 di semester 2 dengan judul bahasa. Di tingkat SMA, teori asam basa yang harus diketahui ada 3. Ada teori Arrhenius. Yang kedua, ada teori Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, ada teori. Yuk. Untuk teori asam basa yang pertama adalah teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+, atau disebut juga sebagai ion hidrogen. Dan asam dapat dikatakan sebagai zat yang dapat menghasilkan ion H3O+, atau ion hidronium, jika asam dalam air. Sedangkan basa menurut teori Arrhenius adalah zat yang menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida, jika zat tersebut dilarutkan di dalam air. Oke, jadi jangan sampai tertukar ya. Kalau menurut teori asam basa Arrhenius, asam itu menghasilkan ion H+, atau H3O+. Sedangkan basa, dia adalah zat yang menghasilkan ion OH-. Kita akan lihat contoh dari asam Arrhenius. Yang pertama adalah HF, atau asam fluorida. Ketika asam fluorida ini kita buat reaksi ionisasinya, maka akan menghasilkan H+ ditambah F-. H+ di sini menandakan kalau F atau asam fluorida adalah contoh dari asam Arrhenius. Contoh yang kedua, Br atau asam bromida. Ionisasi menghasilkan H+ ditambah dengan Br-. Plus di sini menandakan kalau HBr adalah contoh dari asam Arrhenius. Contoh ketiga ada HNO3. HNO diionisasi menjadi H+ ditambah NO3-. Sama seperti yang contoh sebelumnya, H+ menandakan kalau dia adalah contoh dari asam Arrhenius. Contoh yang keempat ada CH3COOH atau asam asetat. Ketika asam asetat ini diionisasi, maka akan menghasilkan H+ ditambahkan dengan CH3COO-. Masih contoh dari asam Arrhenius. H2S. Ketika diionisasi menghasilkan 2H+ ditambahkan dengan S2-. Selanjutnya, H2SO4. Ketika diionisasi menjadi 2H+ ditambahkan dengan SO4 2-. Yang terakhir ada H3PO4. Ketika diionisasi akan menghasilkan 3H+ ditambahkan dengan PO4 3-. Jika kita lihat tanda yang dilingkari dengan garis merah, ada H+ dan ada 2H+, menandakan kalau senyawa tersebut atau asamnya bervalensi 1, karena koefisien dari H+ adalah 1. 2H+ menandakan kalau asam tersebut bervalensi 2, karena di depan H+ ada koefisien 2. Sedangkan 3H menandakan kalau senyawa asam tersebut merupakan asam yang bervalensi 3, karena memiliki koefisien 3. Untuk contoh dari basa Arrhenius. Yang pertama, ada natrium hidroksida. Ketika NaOH atau natrium hidroksida diionisasi, maka akan menghasilkan Na+ ditambahkan OH-. OH- di sini dari angkatan Arrhenius. KOH, kalium hidroksida. Ketika diionisasi menjadi K+ ditambah dengan OH-. Masih sama, OH- menandakan ciri dari basa Arrhenius.
Dan contoh selanjutnya ada kalsium hidroksida dan barium hidroksida. Ketika CaOH 2 kali diionisasi, maka akan menghasilkan Ca2+ ditambahkan dengan 2OH-. BaOH 2 kali diionisasi menjadi Ba2+ ditambahkan dengan 2OH-. Oke, sama seperti asam arhenius. Basa arhenius, kita lihat di depan ion OH-, jika tidak ada angkanya atau 1 kan tidak perlu dituliskan. Jadi, untuk dua contoh yang pertama disebut juga sebagai basa yang bervalensi 1, karena hanya ada 1 ion OH-. Sedangkan contoh yang di bawah ini adalah contoh dari basa yang bervalensi 2, karena OH-nya memiliki koefisien 2. Jadi seperti itu ya. 2 ini didapatkan dari mana? 2 ini didapatkan dari sini. OH- sebanyak 2. Maka dari itu, kita tambahkan angka 2 pada koefisiennya ion OH- atau ion hidroksida. Kita lanjutkan. Untuk teori asam basa yang kedua, ada teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberikan atau menjadi donor proton atau ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang menerima atau akseptor proton atau ion H+. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, yang ditekankan di sini adalah proton atau ion H+. Kalau asam, dia memberikan atau menjadi donor H+. Sedangkan basa, dia yang menerima atau disebut akseptor proton H+-nya. Kita lihat contoh dari asam basa Bronsted-Lowry. Pada teori asam basa Bronsted-Lowry, ada istilah pasangan asam basa Bronsted-Lowry atau nanti disebut juga sebagai pasangan asam basa konjugasi. Kita lihat contoh yang pertama. Ketika ada senyawa HCl direaksikan dengan air, kemudian akan menjadi ion Cl- ditambah dengan ion H3O+. Kita diminta untuk menentukan mana yang bersifat sebagai asam dan mana yang bersifat sebagai basa. Kita lihat sini. Senyawa HCl ketika sudah bereaksi dengan HCl kehilangan hidrogennya atau kehilangan H+-nya, maka dia akan menyisakan Cl-. Karena HCl mendonorkan H+-nya kepada H2O. Berdasarkan konsep asam basa Bronsted-Lowry, yang mendonorkan H+ disebut juga sebagai asam. Oke, baik. HCl mendonorkan H+-nya kepada H2O, maka menghasilkan Cl-. Nah, Cl- di sini disebut sebagai basa konjugasi. Karena basa konjugasi itu adalah zat sisa asam. Ingat ya, sisa dari asam juga sebagai basa konjugasi. Kalau sudah ditentukan seperti ini, maka dari itu kita lihat yang ada. H2O bertindak sebagai basa, karena menurut Bronsted-Lowry, basa adalah zat yang menerima H+ dari asam, atau disebut juga sebagai akseptor proton. Kita lihat, H2O di sini awalnya memiliki 2 hidrogen, namun setelah bereaksi akan memiliki hidrogen. Berarti H2O di sini menerima H+ dari HCl. H3O+ di sini disebut sebagai asam konjugasi. HCl dan Cl- disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Dan H3O+ disebut juga sebagai pasangan asam basa konjugasi. Jadi ini yang disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi dalam teori asam basa Bronsted-Lowry. Ingat ya,
asam yang mendonorkan H+, basa yang menerima H+. Kita ke contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, ada senyawa NH3 bereaksi dengan H2O menjadi NH4+ ditambahkan dengan ini. Kita lihat, NH3 di ruas yang sebelah kiri setelah bereaksi dengan air menjadi NH4. Kalau kita lihat, jumlah hidrogen yang dimiliki oleh NH3 bertambah 1. Berarti NH3 ini menerima H+ dari H2O. Karena H2O setelah bereaksi hidrogennya hanya 1. Jika kita lihat, baik, H2O mendonorkan H+ untuk NH3. Maka dari itu, NH3 setelah bereaksi akan menjadi NH4+. Dan H2O setelah bereaksi akan menjadi OH-. Maka H2O disebut sebagai asam karena dia mendonorkan H+-nya. Sedangkan OH- di sini dia adalah basa konjugasi dari H2O. Dan bukan sebagai basa karena dia menerima H+ dari H2O. Dan NH4+ sebagai asam konjugasinya. Maka ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa yang ketiga adalah teori Lewis. Menurut teori Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron atau disingkat dengan akseptor Pe. Pe adalah pasangan elektron. Ingat ya, sebaliknya dari yang sebelumnya. Kalau asam menurut teori Lewis adalah zat yang menerima pasangan elektron atau akseptor Pe. Dan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron atau disebut juga sebagai donor pasangan elektron. Ingat, jangan sampai tertukar. Kita lihat contoh dari asam basa menurut teori Lewis. Contoh yang pertama, ada H+ ditambah dengan NH3 menghasilkan NH4+. Baiklah, yang pertama, H+. H+ di sini hidrogen tidak memiliki elektron sama sekali untuk berdekatan dengan NH3. Ditambah dengan NH3. Nitrogen di sini memiliki satu pasangan elektron bebas. Ketika H+ dan NH3 bereaksi, akan menghasilkan NH4+. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh nitrogen di dalam NH3. Sedangkan H+ tidak memiliki pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Maka nitrogen akan mendonorkan pasangan elektronnya agar NH3 dapat berikatan dengan H+. Maka dari itu, pasangan yang digunakan ini, NH3, bersifat sebagai basa karena basa di sini mendonorkan pasangan elektron. Sedangkan H+ menjadi akseptor pasangan elektron karena H+ di sini dia hanya menerima pasangan yang diberikan oleh nitrogen untuk membentuk ikatan NH4+. Untuk yang terakhir, ada NH3 ditambahkan dengan BF3, menghasilkan NH3BF3. Ketika kita lihat, senyawa NH bereaksi dengan BF3, sama seperti contoh sebelumnya. Nitrogen di sini memiliki pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan dengan ketika NH3 dengan BF3 akan menghasilkan NH3BF3. Di sini memiliki pasangan elektron bebas untuk ikatan dengan boronnya pada BF3. Sehingga NH3 di sini disebut sebagai basa karena
berperan sebagai donor pasangan elektron. Sedangkan BF3 berperan sebagai asam karena hanya akseptor pasangan elektron. 5 donor yang diberikan oleh NH3. Jadi, kita harus bisa membedakan antara asam dan basa menurut teori asam basa Lewis. Baiklah, materinya sudah selesai. Jadi, kesimpulannya ada 3 teori asam basa yang harus dipahami. Yang pertama, ada teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.